Sayang, ayo temani Mami ke acara ulang tahun teman Mami. Ajak Mami Kimi kepada kedua menantunya. Penelope gak mau ikut, Mi. Paling nanti di sana cuma diajakin gibah sama teman-teman Mami. Tolak Penelope. Penelope paling males kalau diajak ibu mertuanya tuh arisan. Apalagi nanti di sana banyak teman mertuanya yang suka menyombongkan diri dan ngomongin orang. Kalau begitu Anika aja biar Mami ada temennya. Rayu Mami Kimi. Anika malu, Mam, tolak Anika. Ngapain malu? Kamu cantik, Anika, bujuk Mami Kimi. Ikut aja, Kak. Sekalian kamu cuci mata biar tidak sumpek di rumah terus, saran Penelope. Anika jarang keluar kalau suaminya tidak mengajaknya keluar. Karena terkadang suami posesifnya itu tidak memperbolehkan Anika keluar kalau bukan dengan dirinya. Tapi Anika izin sama Nevan dulu ya, Mam, ucap Anika. Meskipun perginya sama mertuanya, tapi dia harus izin sama suaminya dulu. Kamu ganti baju saja, biar nanti Mami yang izin sama suami kamu, ucap Mami Kimi. Anika pun mengangguk lalu naik ke atas menuju ke kamarnya untuk ganti baju. Sedangkan di bawah, Mami Kimi menghubungi putranya meminta izin untuk mengajak Anika pergi ke acara ulang tahun temannya. Iya, Mam, ada apa? Tanya Nevan dari seberang telepon. Mami mau minta izin mau bawa Anika pergi ke acara ulang tahun temennya Mami, saut Mami Kimi. Boleh, tapi jangan sampai istri Nevan kecapean ya, Mam, kata Nevan memperingati maminya. Iya, Mami juga tahu, ucap Mami Kimi. Setelah itu Mami Kimi menutup panggilannya bersamaan dengan Anika yang juga sudah selesai ganti baju. Ayo, Mam, ajak Anika. Lope, kamu seriusan tidak mau ikut Mami? Tanya Mami Kimi memastikan. Tidak, nanti Agnes mau kesini soalnya, Mam, saut Penelope. Akhirnya, Mami Kimi menyerah membujuk Penelope supaya ikut dengannya. Mami Kimi pergi berdua bersama Anika dengan menggunakan sopir. Mereka menaiki mobilnya menuju ke salah satu restoran bintang 5 yang ada di kotanya. Sampai di lokasi, Mami Kimi dan Anika turun dari mobilnya. Mereka berdua berjalan beriringan masuk ke dalam restoran. Semua mata tertuju pada Mami Kimi dan Anika yang baru memasuki restoran tersebut. Semua teman sosialita Mami Kimi penasaran dengan wanita hamil yang digandeng oleh Mami Kimi. Kamu bawa siapa, Kim? Tanya teman Mami Kimi. Oh, perkenalkan, ini Anika, menantu saya, saut Mami Kimi memperkenalkan Anika kepada teman-temannya. Hah? Menantumu yang mana? Bukankah menantumu itu namanya Penelope? Teman sosialita Mami Kimi kaget mendengar Mami Kimi memperkenalkan Anika sebagai menantunya. Ini istrinya Nevan. Kalau Penelope itu istri dari Venezio, jelas Mami Kimi. Memangnya kapan Nevan menikah? Sudah lama, cuma pesta resepsinya nunggu Anika melahirkan. Apa jangan-jangan Anika hamil duluan, makanya kamu merahasiakan pernikahan mereka? Saut teman Mami Kimi yang julid. Tentu saja hamil duluan, memangnya ada orang yang langsung melahirkan tanpa proses hamil lebih dulu? Jawab Mami Kimi nyeleneh. Sementara mereka asik berdebat tentang Anika, ada sepasang mata yang terus menatap Anika secara intens. Dia tidak sedikit pun melepaskan tatapannya kepada Anika. Ada perasaan aneh di dalam hatinya, seperti sedang terhipnotis. Dia berjalan mendekati Anika dan mengelus rambut Anika. Anika kaget ketika ada yang mengelus rambutnya secara tiba-tiba. Maaf, aku mengagetkanmu, ucap orang itu yang tidak lain adalah Nyonya Shera Diaskara. Tidak apa, Nyonya, saya hanya terkejut saja.
balas Anika sambil tersenyum manis kepadanya. Boleh aku mengelus perutmu? Ucap Nyonya Shera dibalas anggukan oleh Anika. Nyonya Shera pun mengelus perut Anika lembut supaya tidak menyakiti Anika. Berapa bulan? Tanyanya lagi. 4 bulan mau 5 bulan, saut Anika. Nyonya Shera menatap bola mata Anika yang begitu mirip dengan suaminya. Harusnya putriku sudah seumuran dengannya. Batin Nyonya Shera sedih mengingat putrinya yang hilang. Sedangkan di kantor Nevan, dia sedang mengobrol dengan Milo asistennya. Apa kamu sudah mendapatkan informasi yang aku minta, Mil? Tanya Nevan sambil duduk di kursi kebesarannya. Sudah tuan, saut Milo sambil memberikan map yang berisi informasi yang Nevan minta. Nevan membuka map tersebut dan membaca semua informasi dengan seksama. Ia tidak ingin ada satupun yang terlewat. Ekspresi wajah Nevan berubah ketika membaca isi map tersebut. 25 tahun yang lalu istri Tuan Mateo melahirkan anak perempuan. Namun bayi tersebut dinyatakan meninggal karena gagal jantung, hingga membuat Nyonya Agni histeris. Dia tidak terima bayinya meninggal. Namun setelah beberapa jam kemudian Tuan Mateo mengklaim kalau putrinya kembali hidup. Terang Milo. Bagaimana bisa? Gumam Nevan merasa ada yang janggal dengan informasi tersebut. Nevan menghela nafas kasar setelah membaca informasi tersebut. Lalu dia meletakkan kembali map itu di atas meja. Selidiki semuanya. Bila perlu, kamu datangi rumah sakit di mana Nyonya dilahirkan dulu. Titah Nevan. Baik tuan, saut Milo dengan patuh. Kalau begitu, handle pekerjaanku. Aku ingin menjemput istriku, ucap Nevan sambil beranjak dari tempat duduknya. Iya tuan, saut Milo dengan pasrah. Alamat lembur lagi, pikir Milo. Nevan keluar dari ruang kerjanya dan pergi meninggalkan perusahaannya untuk menjemput istrinya yang sedang bersama sang mami. Sampai di restoran, Nevan langsung masuk mencari keberadaan istrinya. Mam, istri Nevan di mana? Tanya Nevan membuat Mami Kimi menoleh. Dia menggelengkan kepalanya melihat putranya yang begitu posesif kepada istrinya. Ia tahu kalau putranya datang ke sini ingin menjemput istrinya. Kejadian Anika yang ditampar oleh istri Mateo membuat Nevan selalu was-was kalau istrinya pergi sendiri tanpa dirinya. Ia tidak akan membiarkan orang lain menyakiti istrinya, termasuk orang tua Anika sendiri. Kemarin dia membiarkan Agni berhasil menampar istrinya, namun tidak lain kali. Itu ada di sana sama Nyonya Shera, tunjuk Mami Kimi. Nevan melihat istrinya sedang mengobrol dengan Nyonya Shera. Mereka berdua terlihat begitu akrab, padahal ini kali pertama mereka berdua bertemu. Nevan melangkahkan kakinya menghampiri istrinya. Sayang, panggil Nevan ketika jaraknya sudah dekat dengan Anika. Hani, kamu di sini? Saut Anika tersenyum manis melihat suaminya. Iya, aku ingin menjemputmu. Ucap Nevan mencium pipi istrinya membuat Anika merona karena di tempat itu tidak hanya ada Nyonya Shera saja, melainkan ada ibu-ibu yang lain. Nyonya Shera mengulum senyum melihat keromantisan pasangan muda itu. Ayo kita pulang, kamu sudah terlalu lama berada di luar, nanti kamu capek, ajak Nevan dengan penuh perhatian. Anika pun mengangguk setuju, dia juga sudah merasa pegal ingin rebahan. Sebelum pulang, Anika pamit sama semuanya termasuk sama mama mertuanya. Mam, Nevan bawa pulang Anika dulu ya, ucap Nevan. Maaf, Anika tidak bisa pulang sama mami, ucap Anika yang merasa tidak enak dengan mertuanya. Dia tadi berangkat bareng sama mertuanya, namun dia pulang lebih dulu dengan suaminya. Tidak apa sayang, saut Mami Kimi dengan tersenyum. Nevan dan Anika pulang lebih dulu tanpa Mami Kimi. Di tengah jalan, Anika menyuruh suaminya menghentikan mobilnya. Stop, Hani, ucap Anika tiba-tiba mengagetkan Nevan. Cit! Ya ampun sayang, kenapa kamu mengagetkanku? Untung tidak terjadi apa-apa dengan perut kamu.
Omel Nevan yang kesal dengan tingkah istrinya. Maaf Hani, aku cuma ingin beli gado-gado di depan itu, ucap Anika dengan wajah memelas. Semenjak hamil istrinya berubah menjadi tukang makan. Hanya di awal-awal kehamilan saja Anika susah makan karena sering mual. Kamu tunggu di sini biar aku yang belikan, ucap Nevan. Anika hanya mengangguk patuh seperti anak kecil yang sedang dikasih tahu oleh ayahnya. Nevan turun dan membelikan 2-3 bungkus gado-gado. Sengaja Nevan beli banyak takut kakak iparnya iri. Usai membayar gado-gadonya, Nevan langsung kembali ke dalam mobilnya. Ini sayang, ucap Nevan seraya memberikan gado-gado tersebut kepada istrinya. Banyak banget belinya Hani, ucap Anika dengan heran. Siapa tahu nanti ada yang mau sayang, jawab Nevan membuat Anika akhirnya mengerti. Mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumahnya. Tidak butuh waktu lama, mobil yang dikendari Nevan sudah sampai di depan mansion keluarga Alexander. Nevan turun disusul oleh istrinya. Mereka berdua masuk ke dalam rumahnya langsung disambut oleh kakak iparnya. Kok Anika pulang sama kamu, Van? Mana Mami? Tanya Penelope yang tidak melihat mertuanya pulang bareng mereka. Mami belum pulang kak, tadi Anika dijemput sama Nevan di lokasi, saut Anika. Lalu yang di tanganmu itu apa? Tanya Penelope melihat Anika membawa kantong kresek yang ditentengnya. Ini gado-gado kak, tadi sebelum sampai rumah Anika mampir dulu beli ini di pinggir jalan, saut Anika. Kakak minta satu kah? Boleh? Pinta Penelope dengan penuh harap. Nevan bernafas lega, untung saja tadi belinya dilebihkan. Anika pun memberikan satu bungkus gado-gado kepada kakak iparnya. Penelope tersenyum senang menerima gado-gado tersebut. Makasih ya kak, kamu memang ada ipar kakak yang terbaik, ucap Penelope dengan girang. Tentu saja yang terbaik, memangnya siapa lagi yang bakal jadi adik ipar kakak? Ingat, Kak Penelope itu kan anak tunggal. Ledek Nevan membuat Penelope mengerujutkan bibirnya. Ada apa sayang? Kenapa kamu cemberut gitu? Tanya Venezio tiba-tiba yang baru saja pulang dari kantor. Nevan ledekin aku Hani. Rengek Penelope membuat Venezio melototi adiknya. Penelope menjulurkan lidahnya mengejek Nevan. Dasar tukang ngadu, cibir Nevan. Ayo baby, lebih baik kita tinggalkan pasangan bucin itu, ajaknya kepada sang istri. Kayak sendirinya gak bucin aja loh, saut Venezio tidak terima. Biarin aja yang bucinnya sama istri sendiri kok. Lalu apa bedanya dengan gue, bontot? Memangnya lo pikir Penelope istri orang? Coba aja lo gak putusin Roselyn, kak. Pasti Kak Penelope bakalan jadi istri orang lain, ucap Nevan sambil tertawa puas lalu pergi menghindari amukan kakaknya. Nevandra, teriak Venezio geram dengan adik laknatnya itu. Bisa-bisanya dia bahas mantan di hadapan istrinya. Kedua kakak beradik itu malah mendebatkan sesuatu hal yang menurut Anika dan Penelope tidak penting. Mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepalanya melihat tingkah keduanya yang seperti anak kecil. Anika ke dapur dulu ya kak, mau makan gado-gadonya. Pamit Anika meninggalkan kedua kakak iparnya karena Anika masih merasa canggung kalau sama Venezio. Di mansion di Askara, pulang ke rumah dia langsung mencari suaminya. Sayang, teriak Shera memanggil suaminya. Jangan teriak-teriak, nanti tenggorokanmu sakit baby, tegur Eros yang selalu mesra memanggil istrinya. Ada apa? Kenapa pulang-pulang kamu teriak-teriak seperti itu? Tanya Eros lagi sambil menghampiri istrinya. Tadi aku lihat menantu keluarga Alexander, Dad. Dia namanya Anika. Adunya kepada suaminya.
Eros mengernyitkan dahinya, tidak mengerti. Lalu hubungan dirinya dengan menantu keluarga Alexander apa? Pikir Eros dengan bingung. Lalu hubungannya sama aku apa, baby? Tanya Eros dengan bingung. Mata dia begitu mirip dengan mata kamu, sayang. Apa mungkin dia putri kita yang hilang? Jawab Nyonya Shera begitu antusias. Mungkin hanya kebetulan, Mam. Eros berpikir istrinya hanya sedang kangen dengan putrinya. Makanya dia melihat menantu keluarga Alexander seolah mirip dengannya. Eros tidak tega melihat raut wajah istrinya yang berubah sendu pun dia membawa tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Apa sudah tidak ada kesempatan lagi buat kita untuk bertemu dengannya, Dad? Lirih Nyonya Shera sambil memeluk tubuh suaminya. Kita berdoa ya, semoga kita bisa segera menemukan putri kita, ucap Eros menenangkan istrinya. Dia tahu perasaan istrinya. Eros sendiri sebenarnya juga merindukan putrinya yang hilang. Namun dia menyimpannya rapat-rapat agar istrinya tidak semakin sedih. Dia tidak boleh terpuruk supaya bisa menguatkan istrinya. Istirahatlah, kamu pasti lelah setelah menghadiri acara temanmu itu, ucap Eros sambil melerai pelukannya menatap wajah sendu istrinya. Mami berharap kalau Anika benar-benar putri kita yang hilang, Dad. Mami merasakan perasaan aneh ketika dekat dengannya, ucap Nyonya Shera membuat Eros menghela nafas pelan. Nanti Dedi akan menyuruh Kalingga untuk menyelidikinya, oke? Saut Eros. Setelah itu Eros mengantarkan istrinya menuju ke kamarnya. Dia sengaja menyuruh istrinya istirahat untuk mengalihkan pikirannya, supaya tidak terus-menerus memikirkan Anika. Setelah memastikan istrinya terlelap, Eros keluar kamar menuju ke ruang kerjanya. Eros mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi nomor putranya. Iya, Dad, ada apa? Tanya Kalingga dari seberang telepon ketika dedinya menghubunginya. Cari tahu tentang menantu keluarga Alexander yang bernama Anika, titah Eros kepada sang putra. Untuk apa, Dad? Dedi tahu sendiri bagaimana keluarga Alexander tidak akan mungkin mencari tahu tentang anggota keluarganya. Terserah kamu mau pakai cara apa. Yang penting kamu harus bisa mendapatkan informasi tentang wanita yang bernama Anika itu. Karena Dedi tidak mau membuat istri Dedi sedih, ucap Eros tidak peduli dengan cara apa yang akan dilakukan oleh putranya untuk mendapatkan informasi tersebut. Istrimu itu mamiku juga, Dad, cetus Kalingga dengan kesal. Tut. Eros mematikan panggilannya secara sepihak membuat Kalingga yang ada di kantornya merutuki dedinya. Untung Dedi sendiri, kalau bukan udah gue kirim rudal tuh ke rumahnya, gerutu Kalingga. Dia meletakkan ponselnya di atas meja lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan informasi tentang menantu keluarga Alexander? Bisa-bisa nanti aku dikira pembinor, gumam Kalingga dengan pusing. Aku tahu caranya. Aku akan mencoba mengajak kerjasama perusahaan mereka. Dengan begitu, aku bisa sedikit tahu nih tentang keluarga Alexander. Ucap Kalingga tersenyum senang seolah tercerahkan dengan idenya. Kalingga kembali mengerjakan pekerjaannya hingga pukul 5 sore. Kalingga pun menghentikan pekerjaannya. Dia merapikan berkas yang berserakan di atas meja kerjanya, lalu mematikan laptopnya dan menutupnya. Usai semuanya rapi, Kalingga bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari ruangannya. Dia masuk ke dalam lift dan turun di lobi perusahaannya. Bersambung.